Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala musannif, kita sambung. Adapun syarat istinja dengan batu yaitu 3 perkara. Pertama, bahwa adalah najis yang keluar itu jangan kering. Jadi kalau kada kering lagi najisnya, kawa masih istinja lawan batu. Dan kedua, bahwa adalah najis yang keluar itu jangan berpindah dari tempatnya kepada yang lain. Jadi masih di tempatnya. Kalau sudah berpindah kepada yang lain, itu otomatis tidak bisa lagi dibersihkan atau disucikan dengan menggunakan batu. Ketiga, jangan mendatang atasnya najis yang lain. Demikianlah syarat istinja dengan batu. Keluar, sudah habis baru kita istinjai. Tapi kalau misalnya kita istinja ada lagi keluar, ini yang bisa jadi masalah, istinja basah pulang jadinya. Jadi ketiga, jangan mendatang atasnya najis yang lain. Adapun ya kita lanjut mana? Jadi syarat istinja itu pertama bahwa adalah najis yang keluar itu jangan kering. Dan kedua, bahwa adalah najis yang keluar itu jangan berpindah daripada tempatnya kepada yang lain. Ketiga, jangan mendatang atasnya najis yang lain. Demikianlah syarat istinja dengan batu. Adapun syarat istinja dengan air itu 3 perkara. Pertama, dengan air yang suci lagi menyucikan bagi lainnya. Air mutlak ini. Dan kedua, jangan ada yang menegahkannya air pada tempat basah pada istinja, tempat basuh pada istinja itu. Jangan ada yang menegahkannya air pada tempat basuh pada istinja itu. Langsung bertemu dengan najisnya maksudnya. Yang ada yang menghalangi. Dan ketiga, mengalirkan air kepada tempat istinja. Jadi dialirkan airnya. Jangan misalnya digayung najisnya, kita buat banyu digayung batu buang lagi. Nanti udah harus dialirkan. Demikian syarat istinja dengan batu dan air. Bermula fardu istinja itu yaitu 4 perkara. Pertama, menghilangkan rupanya. Warnanya ini. Warnanya, bentuknya, jadi dihilangkan. Ini syarat istinja. Pertama, menghilangkan rupanya atau warnanya. Kedua, menghilangkan rasanya. Dan ketiga, menghilangkan baunya. Itu syarat istinja. Dan keempat, dengan yakin. Harus yakin pada yang rupanya, rasanya dan baunya itu hilang. Demikianlah fardu istinja. Inilah niatnya. Sunat aja ini. Nawaitul istinja'a minal bauli wal ghaiti fardan alayya lillahi ta'ala. Ini niat, ini sunat aja. Cuman fardu ini memang istinja itu wajib bagi kita. Artinya sahaja aku bersuci daripada kencing dan berak, fardu atau atasku karena Allah Ta'ala. Bagus kalau mau berniat seperti ini. Tapi berniatnya dalam hati aja, tidak usah diucapkan. Inilah yang diniatkan pada ketika sudah ini berarti diniatkan pada ketika sudah selesai daripada qada hajat. Setelah kencing, setelah buang air, kita mau istinja. Nah, jadi disuruh berniat seperti ini. Bagus saja, Bang. Adapun hadas itu terbagi atas 2 bahagi. Hadas yang kalau kita bahas di atas itu najis, ini kemudian hadas pulang. Pertama, hadas besar, yang besar. Dan kedua, hadas yang kecil. Adapun hadas yang besar itu haid dan nifas.
dan wiladah dan janabah, junub. Adapun hadas yang kecil itu sunyi daripada wudu, artinya kada berwudu atau batal wudu, itu hadas kecil. Yakni tiada berair sembahyang, maksudnya tidak berwudu maksudnya. Demikianlah yang dinamai hadas yang besar dan hadas yang kecil. Adapun sebab wajib mandi itu 6 perkara. Kemudian kita bahas mandi pulang. Pertama, namanya mewajibkan orang wajib mandi itu adalah mati yang bukan mati syahid. Mati dalam peperangan itu tidak wajib mandi. Kalau mati biasa itu wajib dimandiakan. Dan kedua sebab haid, wajib juga mandi. Ketiga sebab nipas untuk perempuan. Dan keempat sebab wiladah, yakni beranak sama perempuan. Dan kelima sebab bertemu dua khitan, jima atau hubungan suami istri. Keluar kada keluar, bila sudah masuk, nah itu wajib mandi. Dan keenam, maksudnya keluar ini keluar air mandinya. Dan keenam sebab bermimpi. Nah sebab bermimpi cuman plusnya keluar mani. Kalau bermimpi tidak keluar tidak wajib mandi. Bermimpi keluar mani, kemudian keluar mani, nah itu wajib mandi. Adapun hadas yang besar itu tiadalah sunyi, adapun hadas besar itu tiadalah suci dengan dibasuh melainkan dengan mandi. Kalau hadas besar itu cara menyucikannya dengan mandi. Kalau hadas kecil dibasuh berwudu. Kalau hadas besar mandi, kalau hadas kecil berwudu. Bermula syarat mandi itu yaitu 3 perkara. Pertama dengan air yang suci. Nah penting ini air mutlak ini. Lagi menyucikan bagi lainnya, atau dalam bahasa Arabnya air mutlak. Dan kedua jangan ada yang menegahkan air lalu kepada tempat fardu, anggota badan maksudnya. Tidak ada benda yang menghalangi air sampai ke kulit kepala sampai kulit betis. Dan ketiga menghilangkan najis pada badan dahulu daripada mandi jika ada najis itu pada badannya. Jadi beristinja dulu. Babak kami basuh dulu bakami hanya mandi. Adapun fardu mandi maksudnya ini menghilangkan aja bang. Yang ketiga ini menghilangkan najisnya. Hilangkan najisnya ya dengan istinja tadi. Adapun fardu mandi itu 2 perkara dan rukunnya pun itu juga maksudnya sama pada 2 perkara, fardu atau rukun sama aja. Pertama niat mengangkatkan hukum hadas, karena bandanya kada kelihatan jadi dihukumkan. Hadas ini kada ada bandanya, kalau najis ada bandanya, jadi secara hukum itu diangkat dengan cara mandi atau kalau hadas kecil dengan cara berwudu. Dan kedua mengalirkan air kepada sekalian badannya hingga kulit di bawah kukunya dan rambut sehelai. Jadi harus mengalir air, harus meresap air ke bawah kuku atau rambut. Adapun niat mengangkat hukum hadas janabah demikian bunyinya. Nawaitul ghusla li rab'i hukmi hadatsil janabati an jami'il badani fardan alayya lillahi ta'ala. Ini yang penting yang artinya ini. Kalau ini sunat aja lafaznya ini. Sahaja aku mandi karena mengangkatkan hukum hadas janabah daripada sekalian badanku fardu atasku karena Allah Ta'ala. Demikianlah niat mandi mengangkat hukum hadas haid. Mengangkatkan hukum hadas. Demikian bukan. Berarti sampai sini titik ini. Badanku fardu atasku karena Allah Ta'ala titik. Demikianlah niat mandi mengangkatkan hukum hadas haid. Demikian bunyinya. Kalau haid ini bunyinya. Kalau ini tadi janabah. Kalau ini haid. Nawaitul ghusla li rab'i hukmil hadasil haidhi an jami'il badani fardan alayya lillahi ta'ala. Ini yang penting artinya ini. Sahaja aku mandi karena mengangkatkan hukum hadas haid daripada sekalian badanku fardu atasku karena Allah Ta'ala. Demikianlah niat karena mengangkat hukum hadas. Nipas demikian bunyinya. Kalau nipas ini nawaitul ghusla li rab'i hukmi hadatsin nifas an jami'il badani fardan alayya lillahi ta'ala. Artinya saja aku mandi karena mengangkatkan hukum hadas nipas daripada sekalian badanku
Fardu atasku karena Allah Ta'ala. Demikianlah niat mandi karena mengangkat hukum hadas. Wiladah yakni beranak. Demikian bunyinya. Jadi bunyinya kalau untuk beranak nawaitul ghusla li rafi hukmi hadatil wiladati an jami'il badani fardan alayya lillahi ta'ala. Artinya saja aku mandi karena mengangkatkan hukum hadas wiladah daripada sekalian badanku, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Demikianlah niat mandi karena mengangkat hukum hadas. Ihtilam yakni bermimpi. Jadi ini dibedakan sini satu persatu. Kalau secara umum bisa nawaitul ghusla, sengaja aku mandi untuk mengangkatkan hadas besar dari seluruh tubuhku, fardu karena ta'ala, itu umum sudah. Ada sidin ini dikhususkan sidin satu-satu. Kalau untuk orang bermimpi ini niatnya nawaitul ghusla li rafi hukmi hadatil ihtilami an jami'il badani fardan alayya lillahi ta'ala. Artinya saja aku mandi karena mengangkatkan hukum hadas bermimpi daripada sekalian badanku, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Atau diniatkannya nawaitul ghusla li rafi hukmil hadatsil akbari. Nah ini umum. An jami'il badani fardan alayya lillahi ta'ala. Artinya saja aku mandi karena mengangkatkan hukum hadas yang besar daripada sekalian badanku, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Jadi jisidin diberi sidin keterangan, dan jika diniatkan akan niat yang demikian itu daripada sekalian hadas yang tersebut itu niscaya memadalah atau cukuplah mandi itu, tetapi hendaklah dipersertakan niat pada awal menyelam atau mula-mula menyucurkan atau mengalirkan, menyucurkan air serta berkekalan niat itu dalam hati. Jadi mandak niat itu di mula-mula ketika kita menyelam, ketika menyelam permulaan, atau ketika kita mandi, ketika air tersentuh sudah ke kulit kita. Disitulah kita berniat. Niat nang umum tadi ya ini, sengaja aku mengangkat hadas, sengaja aku mandi untuk mengangkat hukum hadas besar dari seluruh badanku, fardu karena ta'ala, cukup itu. Itu niatnya secara umum. Hanya syah dan kata Ibnu Hajar, nanti disambung wallahu